Ya, oke teman-teman ya, selamat berjumpa kembali di channel Pro Remi 223 ya. Sudah lama saya tidak membuat video, baru ada kesempatan ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau membuat video tutorial ya, dari teman kita yang bertanya bagaimana memasukkan beban di Archicad ya, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang struktur ya. Jadi seperti diketahui bahwa di Archicad ini kita bisa memodelkan beban-beban berdasarkan SNI sehingga memudahkan kolaborasi dengan orang struktur. Jadi kalau kita lihat model kita dari atas ya, ini saya pakai modelnya seperti ini rangka baja ringan ya, pakai baja ringan. Sudah itu kalau kita lihat ke bawahnya lagi itu ya dari lantai 2 ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat ini ada beberapa ruangan. Ini ada ruang kerja ya, ruang kerja kantor ya. Ini juga kantor, juga ruang rapat ya, ruang rapat. Ini ruang pimpinan ya, pimpinan divisi ya. Ini contoh kasusnya adalah bangunan konsultan, kantor konsultan ya. Ini ada kamar mandi, di sini ada ini lantai 2. Nah, ini lantai satunya seperti ini sama ya. Nah, satu seperti ini. Ini ada dapur, ada kitchen ya di dapur ini, kamar mandi dan sebagainya. Jadi kita lihat model ini sudah sangat lengkap seperti ini. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Kalau kita lihat strukturnya ini strukturnya. Nah, struktur yang bekerja seperti ini. Yang warna merah ini adalah struktur yang ada beban ya. Merah ini adalah beban. Jadi kalau kita lihat di dalam bayangannya ini strukturnya seperti ini ya. Bangunan seperti ini warna merah. Nah, kalau kita hilangkan yang lain ya. Kita munculkan strukturnya saja. Nah, ini struktur ya. Seperti yang warna biru ini tidak punya elemen gaya ya, beban tidak ada, not load bearing karena saya anggap kolom-kolom arsitektur saja, kolom praktis ya. Juga fondasi batu, fondasi garis ya, batu kali ini juga saya anggap tidak mendukung beban karena cuma menahan tanah ya, elevasi tanah. Karena sudah ada slope ya, slope ini slope gantung ya, saya anggap dia menerima beban. Jadi ini saya bisa simpan dulu. Nah, ini yang ini ada load bearingnya ya. Terlupa yang satu ini ada load bearing ya. Karena gantung ya, slope gantung. Nah, jadinya dia seperti ini. Sekarang bagaimana kita mendefinisikan beban di dalam Archicad? Tadi kita masuk dulu ke analytical modelnya. Di Archicad sudah ada ya. Ini analytical model. Ini penampang tangga tadi ya. Tangga ya. Lihat analytical model. Ini pondasinya saya simpan dulu. Karena pondasi itu hasil dari perhitungan beban dari atas, baru hasil terakhirnya adalah pondasi. Setelah kita analisis gedung, maka hasilnya adalah pondasi. Jadi ini pondasi saya simpan. Nanti model ini juga saya akan bawa ke Prota untuk saya cross check ya. Kita latihan lagi di Prota. Nah, kita sudah dapat begini. Sekarang kita harus bikin yang namanya beban-beban yang bekerja di bangunan ini ya. Jadi kita lihat dulu beban-beban yang bekerja. Seperti ini ya, kita bikin ya. Ada beban dinding, beban lantai dan plafon. Saya pakai statik ya, permanen. Dinding juga permanen. Beban hidup juga saya bikin statik ya, permanen ya. Panjang ya. Saya bikin statik, durasinya panjang, beban hidup ya. Jadi ini dulu kita definisikan. Sudah itu kita lihat di SNI kita. Nah, ini ya, SNI ini halaman 25 ya. 2325. Jadi ini SNI 1727 tahun 2013 tentang beban-beban minimum yang bekerja pada struktur gedung. Jadi kalau kita tadi halaman 35, nah ini sudah ada beban-beban yang diizinkan ya
oleh standar SNI, Nasional Indonesia. Juga ada kombinasi, beban kombinasi juga. Ini juga aturan ya, kita tidak bisa tidak mengikuti. Ini 30, coba. Ini standar SNI, kita lihat. Nah ini ya, ini untuk kombinasi pembebanan dasar ya. Ini kombinasi bebannya menurut SNI ya. Nah, sampai 10 ya. 10 kombinasi. Sedangkan ini beban minimum. Nah, saya mau coba kasih masuk beban minimum dulu di dalam ArchiCAD. Jadi tadi kita punya bangunan seperti ini. Ini adalah kantor ya. Kalau kantor berarti kita lihat di tabel ini. Kantor itu 2,4 kN ya. Kosong. Kalau komputer maka 4,79 kantor yang ada komputernya. 4,79 kN untuk beban merata. Nah, kita lihat berarti kita pakai yang 4,79 untuk beban hidup ya. Sedangkan beban mati itu berdasarkan keramik. Jadi kita harus hitung keramik, terus kita hitung skrit, sudah itu kita hitung plafon ya di bawahnya ya. Jadi kalau saya pernah hitung itu dapatnya 2,4 ya. 2,4 kN untuk keramik dan plafon. Jadi itu adalah beban mati. Nah, kita masukkan ke sini ya. Saya pilih dulu, ini saya mau kasih masuk beban dinding ya. Dinding dulu ya. Saya kasih masuk. Nah, saya pilih di sini desain ya. Struktural, saya pilih struktural. Untuk loadnya itu saya pilih line load ya. Jadi ini ada dinding-dinding semua yang bekerja ya. Jadi saya pasang dulu di sini. Yang bekerja di beam ini semua ada dinding ya. Nah ini saya pasang dulu ke sini. Saya pilih beban apa nih? Saya pakai beban dinding ya. Sudah itu berapa? Nah tadi kalau beban dinding itu kalau bangunan bangunannya tinggi 4 meter. Kalau saya pakai bata merah plester kiri kanan ya dengan tinggi 4 meter itu jatuhnya per meternya itu saya anggap 7 kN ya. 7 kN. Karena gayanya adalah menurun, maka saya bikin minus 7 kN ya. Jadi ini saya pasang dari sini sampai sini. Oke. Jadi ini sudah ya. Ini juga saya pasang dari sini sampai sini. Karena ini ada slope ya. Pasang lagi. Oke. Nah, ini lagi. Oke. Jadi di kulit-kulit luar ini ada beban dinding ya. Seperti di gambar kita kan ada ya. Juga ada. Ini sangat baik karena kita bisa modelkan dan akan sangat berguna ketika kita koordinasi struktur dengan orang struktur. Jadi ketika kita bawa ke Prota atau ke Etap atau ke SAP 2000, ini beban-beban ini otomatis terbaca di sana. Jadi kita tidak lagi modelkan di sana karena di sini otomatis akan terbaca. Nah, inilah BIM ya, kita kolaborasi. Apalagi kalau ini masuk ke Prota, maka beban-beban ini terbaca. Atau di Skia ya, itu juga software Skia juga beban ini akan terbaca di sana. Jadi kita lihat, kita pasang seperti ini. Nah, oke. Ini yang di bawah ya. Kita pasang lagi yang di atas. Ini di atas juga ada nih. Pasang dari sini ke sini. Nah, oke. Kita lihat modelnya ini kita hilangkan, kasih transparan aja ya. Oh, transparannya hilang. Kita lihat lokalnya, membernya ya. Oke. Nah, ini kita pasang semua yang ada dindingnya ya. Oke.
Yang ini tidak ada dindingnya ya. Pasang. Oke. Videonya saya percepat saja ya, pause. Nah, kita lihat yang di cantilever sini kan ini ada cantilever gantung ya. Ini kan ada apa? Railing ya. Railing, maka saya pasang bebannya itu bisa lebih kecil ya. Bukan 7, tapi saya pasang 1 kN. Jadi bebannya sedikit. Oke. Ini yang 1 kN. Kaca ya. Ini ada railing kaca. Oke. Juga di atas sini ya. Di sini juga ada beban juga. Saya bikin 2 kN karena ada 1 meter naik ya. Ini ya. Ini saya tarik saja sampai sini. Sampai sini ada pasangan dinding. Oh, dia maunya satu-satu ya. Karena terputus ya. Jadi harus satu-satu per apa? Grid ya. Ini. Kalau satu kali tidak mau dia. Oke. Nah, di sini juga ada. Ini, oh sorry. Sini ya. Sini sampai sini. Ini. Yang di lubang-lubang ini ada ya. Nah, oke ya. Sudah. Nah, kita lihat di model kita. Di sini ada tandon ya. Ada tandon. Jadi kalau saya buka analytical modelnya. Struktur lengkapnya ini ada tandon di sini ya. Nah, ini ada tandon. Berarti ada beban juga air di sini yang menekan ya. Air menekan, beban titik, beban terpusat ya. Jadi kita perlu analytical modelnya, kita perlu tambah beban di sini. Kita lihat. Nah, saya taruh struktural, saya pakai beban poin ya. Nah, poin ini saya masuk beban, saya anggap ya beban dinding. Ini poinnya saya pakai di sini. Saya pakai umpama 8 kN ya. Saya taruhnya di sini ya. Beban poinnya itu saya taruh di sini. Oke. Jadi saya sudah taruh di sini. Ini 8 kN yang menekan untuk tandon ya. Oke. Dari itu saya perlu memasukkan beban pada lantai. Nah, ini ada lantai ya. Kita lihat di sini kita tadi beban mati dan beban hidup lantai. Jadi saya masukkan lagi di sini. Struktural. Nah, saya pilihnya yang struktural surface load ya. Ini saya pilih dulu. Sorry, ini saya hidupin dulu semua ya. Show all aja. Nah, ini saya pilih dulu untuk beban mati lantai. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu 2,5 kN ya. Ini plafon, keramik, alas pasir, cor sebelum keramik ya atau script. Nah, beban lantai. Nah, ini saya masukkan dulu ke sini. Oke. Saya matikan dulu yang ini, saya hidupin saja yang beban mati lantai dan plafon. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, depan sini juga ada ya, taruh juga. Nah, terus di ini juga ada ya, di lantai dak ya. Karena lantai dak ini ada membran dan juga bawahnya ada plafon ya. Jadi saya pasang dua. Nah, oke. Jadi sudah. Nah, sudah itu saya masukkan satu lagi yaitu beban. Saya hidupin dulu ini. Hidup ya. Beban hidup. Ini saya pilih beban hidup ya.
Sudah itu beban hidup ini saya pakai yang dari SNI tadi. SNI tadi ruang komputer 4,79. Maka sorry, saya ganti sini 4 minus 4,79 per meter persegi untuk beban hidup. Nah, ini saya taruh sini beban hidup 4,79. Oke, sudah. Dan kini ada beban hidup? Tidak ada. Di atas ada, tapi bebannya tidak 4,79 karena dak. Maka ini saya taruh 2 kilonewton saja. Karena orang di atas ini akan lalu lalang ya. Taruh alat AC, dudukan AC dan sebagainya, saya taruh saja 2 kilonewton. Nah, sudah ya. Oke, jadi kita kalau lihat semua, nah ini beban-beban yang bekerja di bangunan ini. Ini sisa kita nanti bawa ke Prota atau ke Skia ya, atau ke SAP 2000 atau ke ITEP. Ini bisa langsung terdefinisi di sana. Oke, ini sekarang untuk pondasinya, supportnya, pondasi ini harus memiliki support ya. Ini batu kali, saya hilangkan aja dulu. Love ya. Ini harus ada support. Supportnya apa ini? Kita cari support. Nah, tumpuannya ya. Tumpuannya itu supportnya. Nah, saya pakai yang terjepit semua ya, rigid ya. Terjepit semua. Saya pasang sini. Ini supportnya adalah jepit ya, bukan sendi atau roll ya. Ini jepit. Simbol jepit ya. Saya pasang jepit. Oke. Nah, oke. Oke. Jadi sudah. Dan kalau sudah, model ini siap saya ekspor ya. Siap saya ekspor. Nah, tapi di ring balok ini ada beban sebenarnya ya, karena ada atap ya. Kalau kita lihat di sini. Jadinya ya ini ada atap di sini. Sebenarnya ring balok ini saya berikan beban ya. Nah, beban. Nah, oke, kita bikin di ring balok bebannya. Saya masukkan saja beban mati ya. Garis ya. Untuk atap dia menyebar di semua ring balok. Oke, saya pakai garis. Nah, saya anggap ini beban dinding ya. Sebenarnya saya harus bikin lagi beban atap ya. Tapi atau kita bikin lagi ya. Kita tambah lagi di sini. Beban mati saya tambah atap. Oke. Permanen oke permanen. Standar oke standar. Saya klik oke. Nah, ini beban atap belum ada. Saya masuk lagi di sini. Struktural, line load. Saya pilih beban atap. Nah, saya pasangnya berapa ini? Seumpamanya saya pasang 3 kN per meter lari. Ini 3 kN per meter lari ini sudah sangat besar. Ya, ini kita lihat bisa sampai sini kah? Nah, sampai sini dia. Oke. Karena atap akan menyebar sampai sini. Saya anggap ada beban dari atap yang menekan ring balok. Nah, ini juga. Oke. Oke. Dari sini sampai sini. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah punya beban atap. Oke. Kita lihat modelnya. Nah, jadi ketika sudah jadi gini, nanti kita akan ekspor ke. Oh, ini tadi di sini ada ACP yang menahan ya. Jadi kita juga bisa tambah di sini karena ada ACP. Saya anggap saja beban. Ini saya tambah lagi ya 1. Saya anggap saja ini adalah beban dinding ya untuk ACP. Saya tambah di sini adalah 1 kN. Nih di sini ya. ACP karena ACP menggantung di atas balok depannya.
Oke. Oke. Ini semua adalah beban-beban yang bekerja. Jadi di ArchiCAD ini sudah sangat bagus, sudah bisa kita definisi beban-beban berdasarkan sini, sehingga ketika ini kita ekspor ke Prota, dengan otomatis Prota akan mengambil beban-beban ini jadi kita tidak perlu definisikan lagi di sana, dia otomatis membaca. Dan ini bisa menjadi simulasi juga ketika kita presentasi ke klien. Kenapa kolomnya ini besar? Kenapa baloknya besar? Nah, kita kasih tahu bahwa di sini ada banyak beban yang bekerja. Ini atap ada, ya. Udah itu ada beban dinding. Ini beban dinding. Jadi kita tidak saja membuat model-model arsitektur yang menghayal ya, tapi kita betul-betul ketika dengan klien kita bisa menunjukkan beban-beban yang bekerja, struktur yang efisien dan yang benarnya seperti apa. Ini beban plafon ya, lantai dan plafon, dan ini beban hidupnya. Oke, jadi seperti itu kita sudah menganalisis. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya akan bikin kalau ini Prota dapat besi-besinya ini seperti apa ya. Jadi kita akan dapat besi tulangan sampai fondasi itu berapa ya. Kita akan dapat semua sampai kita akan keluarkan jumlah besi dan lain-lain itu berapa banyak ya. Oke. Bagus ya. Arsitektur ya. Nah, jadi potongannya juga bagus nih di ArchiCAD, sudah canggih sekarang. Oke ya, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe ya, bagikan ke teman bahwa di ArchiCAD kita sekali kerja, kita mendefinisikan struktur, nanti kita akan dapat detailnya, semua sekali kerja aja. Oke, sampai jumpa.